bagaimana sejarah lumpia Semarang. Lumpia adalah makanan khas dari Semarang yang merupakan perpaduan kuliner Jawa dan etnis Tionghoa. Makanan khas Semarang ini terkadang dieja dengan lumpia, jajanan tradisional yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa dan Tionghoa dan sudah ada ratusan tahun. Kemunculan lumpia bermula dari kedatangan seorang perantau etnis Tionghoa bernama Choi Tayo yang lahir di Pujian. Datang Semarang lebih kurang tahun 1800-an. Beliau ke Semarang tersebut sebenarnya untuk mengadu nasib dengan berjualan kuliner khas Tionghoa. Siapa sangka jika kuliner ini ternyata lahir dari ada kisah asmara di baliknya antara Choi Tayo dengan Mbak Wasi, orang asli Jawa yang berjualan makanan yang rasanya manis juga berisi kentang dan udang. Seiring berjalan waktu mereka saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Bisnis yang dijalankan pun akhirnya menjadi satu dengan perubahan yang melengkapi kesempurnaan rasa makanan lintas budaya Tionghoa Jawa. Isi dari lumpia dirubah menjadi ayam dan udang yang dicampur dengan rebung serta dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini biasanya dipasarkan di Olympia Park, pasar malam tempat biasa mereka berjualan sebelum mereka bertemu. Oleh karena itu makanan ini dikenal nama lumpia dari ejaan Olympia. Sebenarnya keunggulan dari ini adalah rasa manis dan renyah dari kulit lumpianya sendiri dan rebung yang ada di dalamnya. Kemudian ada juga unsur telur dan udang yang tidak ada aroma amis di situ. Dan pada saat ini usaha lumpia Semarang ini dilanjutkan oleh anak cucu Choi dan Wasi. Lumpia yang bermula dari Choi dan Wasi sudah terpecah menjadi lumpia Gang Lombok dan lumpia Jalan Mataram. Berawal pertengahan tahun 2020, sulitnya kita mendapatkan lumpia Semarang asli di kota Palembang. Asli artinya bahan utamanya dari rebung dan bukan dari bahan lain seperti toge, wortel, ataupun suun. Dan pada akhirnya kita berkreasi sendiri dengan terlebih dahulu minta dikirim rebung dari Desa Bandu Agung, Kabupaten Lahat. Dan ternyata dikirimnya sangat banyak, lebih dari 10 kg. Lalu kita mencoba untuk membuat lumpia Semarang dan alhamdulillah percobaan pertama tersebut kita anggap cukup enak. Selanjutnya timbul ide untuk menjual lumpia pada kalangan terbatas terlebih dahulu, misalnya kawan kantor, keluarga, sambil meminta masukan dan koreksi dari mereka. Kita memiliki visi yang terukur, yaitu menjadi penghasil lumpia Semarang terbaik di Sumatera Selatan dengan kualitas terbaik yang diproduksi setiap hari untuk para pelanggan. Guna mewujudkan visi tersebut, kita mempunyai misi antara lain memberikan pelayanan prima kepada pelanggan baik offline maupun online, memastikan lumpia Semarang selalu baru setiap harinya dengan konsep produksi setiap hari, kemudian mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai produsen lumpia terbaik di Sumatera Selatan. Dan tidak kalah penting adalah melakukan ekspansi toko dan pusat perbelanjaan di Kota Palembang dan di berbagai daerah Sumatera Selatan, memperluas pemasaran sampai seluruh Indonesia. Visi ini kita buat sedemikian rupa dan dibingkai yang menarik, kemudian juga kita buatkan X banner. Tujuannya adalah supaya karyawan dan partner kita dapat memahami dan juga memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Alhamdulillah lumpia Semarang Parappa 57 sudah tersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia sejak Oktober 2021. Juga memiliki NIB atau nomor induk berusaha yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2020, termasuk izin usaha mikro atau IUMIK di tahun yang sama pada bulan Agustus, serta sertifikat izin pangan industri rumah tangga atau PIRT yang diberikan oleh Wali Kota Palembang melalui Dinas Kesehatan Kota Palembang. Dan lumpia Semarang 4857 juga pernah diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang sebagai industri yang telah menerapkan standar keamanan pangan pada produknya dan terhindar dari bahan berbahaya dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kiamori dan Lembaga Akreditasi atau Lembaga Pelatihan Kerja LPK pada bulan Juni tahun 2021. Sebagaimana kita tahu bahwa rebung memiliki banyak sekali vitamin yang terkandung di dalam rebung. Rebung juga ternyata memiliki fitochemical seperti lignan dan asam fenolik yang memiliki efek anti kanker, anti bakteri dan juga anti peradangan. Namun demikian, di dalam rebung juga terdapat zat yang berbahaya, antara lain racun alami yaitu glikosida cyanogenik, khususnya taksifilin yang cenderung mengeluarkan aroma yang sangat tajam. Nah, inilah yang seringkali menjadi penyebab aroma khas dari rebung itu sendiri. Ada aroma pesing di situ. Untuk hal tersebut, inovasi yang kita lakukan adalah dengan mengurangi kadar air dari rebung melalui teknologi kristalisasi menggunakan pendingin freezer. Dapat dijelaskan begini, setelah rebung kita ambil atau diantar oleh penjual, maka langsung kita bersihkan
untuk membuang kotoran yang masih tersisa atau juga miang atau bulu halus pada rebung tersebut. Kemudian selanjutnya diparut, langsung ditiriskan. Ditiriskan di sini supaya air dikeluarkan dari rebung tersebut melalui hasil cacahan tadi. Kemudian disimpan dalam freezer dengan cara disusun bertumpuk, yang tujuannya agar sebagai penekan, pemberat atau alat press antar lapisan, sehingga air yang tersisa akan ditekan keluar. Selama didiamkan dalam freezer sampai digunakan untuk direbus, maka akan terbentuk kristal es yang juga mengisi tiap celah-celah rebung tersebut. Dalam kurun waktu tertentu atau lebih dari 24 jam, maka kristal tersebut akan semakin menebal dan memenuhi seluruh rongga dari yang sudah kita cacah tadi. Yang selanjutnya, sebelum proses perebusan, maka kita tiriskan atau supaya esnya tadi mencair. Tujuannya adalah kristal es tadi mengikat cairan yang ada masih tersisa di dalam rebung tersebut. Pada saat mencair inilah unsur yang ada di dalam rebung yang mengandung senyawa glikosida cyanogenik juga turut terbawa keluar, sehingga aroma pesing dari rebung dapat diminimalisir. Sehingga kita yakinkan bahwa lumpia Semarang 4857 diyakini atau bisa kita pastikan terbebas dari aroma pesing tersebut. Sebenarnya dari awal lumpia Semarang 4857 telah mencoba berbagai metode atau teknik, utamanya untuk mengatasi aroma khas dari rebung yang sangat berpengaruh terhadap orang-orang yang menyukai kuliner legendaris ini. Oleh karenanya, ide inovasi yang kita sampaikan tadi merupakan gagasan yang belum pernah sebenarnya disampaikan oleh orang lain dan telah kita lakukan untuk penanganan pada bahan baku utama dari lumpia Semarang 4857, sehingga menghasilkan bahan baku yang berkualitas dan juga cita rasa yang nikmat tanpa ada aroma yang mengganggu. Selanjutnya tinggal ditiriskan kembali lalu siap untuk diolah sebagai isian lumpia. Secara umum tidak berbeda sih sebenarnya dengan memasak atau menumis bahan isian berbagai produk sejenis. Pertama, goreng telur dibuat or-arik dan sisihkan. Lalu panaskan minyak yang diberi campuran margarin. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Masak sampai keluar aroma harum. Selanjutnya, masukkan udang cincang atau udang ragu, ayam yang sudah dipotong dadu. Masukkan bahan lainnya, ada gula, lada, penyedap rasa, sauri, dan kecap. Masukkan rebung, diikuti telur dan daun seledri. Diaduk hingga merata sampai matang. Tahap selanjutnya, setelah dingin, digulung dengan menggunakan kulit lumpia. Produk lumpia Semarang 4857 menggunakan kemasan khusus yang terbuat dari bambu yang sering disebut dengan besek. Tapi untuk kemasan yang lebih kecil, menggunakan plastik khusus untuk makanan. Yang membedakan lumpia Semarang dengan kuliner lain adalah kelengkapannya, yaitu ada acar timun, cabai rawit, daun bawang atau kucai, dan saus khas lumpia Semarang dengan cita rasa manis. Pemasaran lumpia Semarang 4857 sekarang sudah masuk berbagai segmen pasar, baik online maupun offline. Offline, pelanggan datang langsung ke tempat produksi kita di Jalan Demang Lebar Daun atau di belakang pom bensin Rumah Sakit Siti Khadijah. Ada juga di Mall Diamond atau di Social Market Soma di Jalan Veteran, dan di Pasar Kentut Jalan Segaran 14 Ilir. Lumpia Semarang juga aktif dalam berbagai kegiatan bazar yang diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah, swasta di Kota Palembang. Pemasaran online melalui platform e-commerce, Shopee Food, GoFood, Marketplace-nya, Facebook, dan sosial media baik Instagram maupun WhatsApp. Juga mengembangkan kemitraan dengan kawan-kawan reseller di Kota Palembang maupun di luar Kota Palembang. Lumpia Semarang 4857 memiliki 6 orang yang terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan produksi dan pemasaran. Pengelolaan produksi awal itu ada 2 orang, kemudian 1 orang tenaga yang memasak isian, ada juga tenaga administrasi merangkap bendahara, 1 orang sebagai quality control terhadap hasil yang disiapkan sebelum kita lepaskan ke konsumen. Kemudian ada tenaga pemasaran atau promosi sekaligus pemegang akun IT dari Lumpia Semarang 4857. Guna meningkatkan kemampuan SDM Lumpia Semarang 4857, juga aktif terlibat mengirimkan SDM kita ke berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta pelatihan perpajakan. Ini semata-mata demi kualitas terbaik ataupun layanan yang terbaik akan didapatkan oleh konsumen kami, khususnya pelanggan Lumpia Semarang 4857. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang Lumpia Semarang 4857. Berikutnya banyak informasi-informasi lain, khususnya terkait dengan inovasi, terkait juga dengan kemitraan, ekspansi pasar yang lain di berbagai kota dan provinsi yang ada di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.